Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku teman-teman sahabat di rumah dimanapun berada. Tentu saja saya Pia Kamalia selaku host pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang akan kita bahas sangat amat menarik gitu. Yang menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Ada apa dengan teriakan hashtag Indonesia Gelap, hashtag kabur aja dulu gitu ya, yang sempat menjadi sorotan di media sosial, seolah mereka melihat tidak ada lagi harapan di tanah air begitu. Kemudian apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini, khususnya dari teman-teman mahasiswa, dan tepat pada tanggal 17 Februari kemarin teman-teman mahasiswa menjadikan seruan aksi nyata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Kemudian saat ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari BEM dan DPM ya. BEM aja ya. BEM Universitas Muhammadiyah Mataram. Kita akan tahu bagaimana suara mereka terkait anak-anak muda saat ini terkait kebijakan pemerintah begitu. Kemudian kita mau kenalan dulu deh secara langsung gitu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi masih agak kaku banget atau tegang nih? Santai aja. Santai aja ya. Oke, kita mau kenalan dulu dengan teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman dari BEM terpilih di tahun 2025-2026 ya. Kemarin di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kita mau kenalan dulu mungkin satu-satu dengan teman-teman, silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadin, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram periode 2025-2026. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Daiti Fajrensa. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, Menteri Dalam Negeri. Siapa panggilannya nih? Dari Kak Supriyadin aja. Kak Supriyadin, terus Dayat aja. siapa? Dayat. Dayat, Kak Dayat. Berarti kita bersama dengan teman-teman dari BEM gitu ya. Salah satunya dari Kak Supriyadin dan juga Kak Dayat. Nah, ngomongin soal BEM Universitas Muhammadiyah Mataram, karena masih baru, kita mau tahu dulu gitu. Kira-kira visi misinya apa sih dalam 1 tahun ini? Jadi kemarin kita sebelum pencalonan itu kan Kak, pencalonan itu kita memiliki satu visi. Visi itu bagaimana terwujudnya BEM umat ini yang integritas, adaptif dan inklusif. Kenapa kita mengambil visi itu? Karena visi itu kita anggap bahwa agar membangun BEM ini ke depan ini harus memiliki nilai integritas yang tinggi, adaptif dengan persoalan-persoalan kampus, persoalan-persoalan bangsa dan negara. Dan ketiga, bicara inklusif itu kita selalu terbuka baik bagi seluruh mahasiswa yang ada di internal, baik antar lembaga, kerjasama antar lembaga, lebih-lebih kerjasama dengan stakeholder yang ada di luar. Sehingga keberadaan BEM ini tidak hanya monoton di internal saja, melainkan mampu keluar bicara masalah persoalan bangsa dan negara. Oke, nah kemudian kemarin saya juga lihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di BEM gitu ya. Kemarin ada kegiatan dengan salah satu anggota DPR. Itu, oh ya, itu kegiatannya apa? Itu kegiatannya seminar kebangsaan. Seminar kebangsaan dengan tema bagaimana membahas peran DPD RI dalam melihat dalam melihat kondisi wilayah NTB dengan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Karena sangat penting bagi kita, terutama mahasiswa dan pemuda hari ini, mendiskusikan terkait dengan pembangunan daerah, terutama di wilayah NTB. Karena beliau yang kita undang kemarin, Mira Bidada, itu selaku Dewan Perwakilan Daerah Dapil NTB. Nah, dan kemarin juga ada beberapa aspirasi teman-teman mahasiswa yang kemudian ditampung, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Mira di RI nanti. Oke. Nah, kalau dari Kak Dayat sendiri gitu, melihat bagaimana BEM dan DPM khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah ini mempunyai peran penting begitu. Bagaimana kemajuan universitas sendiri, terlebih untuk teman-teman mahasiswa begitu. Kira-kira dari kegiatan kemarin siapa aja sih yang terlibat gitu dari teman-teman mahasiswa secara keseluruhan?
Ya, kalau yang terlibat kemarin itu kita mengundang semua mahasiswa, itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Tapi lebih khususnya kita juga mengundang itu ada beberapa peserta. Yang pertama itu Ketua BEM se-Universitas Muhammadiyah Mataram, bisa juga atau yang diwakili sekarang itu juga pesertanya, terus HMPS, intinya semua yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram itu terbuka untuk umum semuanya. Jadi peran BEM dan DPM ini juga penting juga karena kita melihat dari 2 tahun kebelakangan ini itu BEM dan DPM itu kita melihat secara seksama itu nggak ada sama sekali. Jadi asumsi mahasiswa sekarang itu memang di mana BEM dan DPM sekarang itu makanya di adanya saudara saya ini yang jadi presiden mahasiswa ini mampu mengembalikan marwah BEM itu bagaimana? Iya. Karena beberapa tahun terakhir Ya. diistilahkan BEM dan DPM ini gaib ya di Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya. Jadi sekarang kita bagaimana dari teman-teman pengurus di tahun 2025, 2026 untuk 1 tahun ke depan bagaimana juga meningkatkan BEM dan DPM ini semakin maju dan dikenal juga oleh mahasiswa khususnya, dan itu juga menjadi motivasi juga tentunya buat teman-teman lainnya. Nah, kira-kira untuk 1 tahun ke depan kira-kira program-program yang dicanangkan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ini apa aja sih kita? Ya, betul. Nah, kemarin kita sempat melakukan upgrading kepengurusan sama rapat kerja kabinet atau rakernet. Nah, kegiatan itu bisa menambah wawasan bagi setiap kepengurusan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa dan sekaligus membahas terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk BEM selanjutnya. Ya. Sehingga perlu adanya rakernet, itu rapat kerja kabinet. Di dalam rapat kerja itu kita sama-sama merumuskan visi yang sama. Kita sama-sama mengupayakan bahwa ada pendapat yang sama, ada pemikiran yang sama, dan cara pandang yang sama sehingga membangun lembaga ini untuk kedepannya lebih baik. Dan terutama lembaga ini mampu memberikan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa. Dan saya melihat program kerja unggulan kita itu ada yang namanya LKMM. Apa itu? Latihan Kepemimpinan Manajerial Mahasiswa. Karena di setiap lembaga level fakultas, mereka hanya bisa taunya ini loh pemimpin. Tapi sejauh ini belum ada yang bisa mengadakan skala level universitas ada LKMM itu. Nah, sehingga kita berencana membangun kegiatan LKMM itu di internal Universitas Muhammadiyah Mataram, pelatihan manajerial kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama. Kedua, kita mengupayakan bahwa BEM Umat ini mampu melakukan kegiatan-kegiatan semisal seminar kebangsaan, dialog kebangsaan, supaya mahasiswa juga tergerak hatinya untuk membaca persoalan, baik masalah persoalan di skala regional, skala nasional. Nah, itu adalah upaya kita di BEM. Ketiga, bagaimana ada hubungan kerjasama antar lembaga. Hubungan kerjasama antar lembaga ini karena saya mengetahui bahwa keberadaan lembaga kemahasiswaan beserta ada unit kegiatan mahasiswa itu sebenarnya satu visi mereka. Bagaimana lembaga ini aktif dan bagaimana lembaga ini bisa meningkatkan akreditasi untuk universitas. Nah, jadi soal kita semua lembaga yang ada itu kita kerjasama, mengupayakan visi yang sama dan tujuan yang sama. Dan selanjutnya saya menilai bahwa kekurangan kita hari ini adalah bicara masalah kebersamaan. Kekurangan kita lembaga kemahasiswaan ini berbicara hal demikian. Nah, sehingga kita juga mengupayakan ada kegiatan yang bisa menghimpun semua lembaga kemahasiswaan, terutama BEM DPM di tingkat fakultas sampai HMPS ke bawah. Begitu pula di universitas kan ada UKM yang bisa kita kerjasama dengan mereka, kerjasama dalam meneropong dan membaca kegiatan yang memang tepat sasaran untuk mahasiswa. Tepat sasaran untuk mahasiswa, karena kita lihat kualitas dan kompeten mahasiswa kalau tidak ada lembaga kemahasiswaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan selepas daripada fokus di dunia akademik, mereka ada yang ditunjangi di non akademiknya, yaitu lembaga kemahasiswaan. Nah, itu kehadiran BEM hari ini saya menginginkan membangun kegiatan-kegiatan yang memang bernilai positif dan produktif untuk mahasiswa. Oke.
Itu beberapa dari program-program yang dicanangkan ya dari teman-teman BEM gitu. Kemudian ngomongin soal Indonesia Gelap. Wah, iya. Ini yang seru ini. Menarik ya. Hashtag menarik Indonesia nih. Gelap, hashtag kabar aja dulu Kabar kan aja beberapa dulu, benar. waktu terakhir gitu. Sama halnya dengan visi misi dari teman-teman DPM BEM gitu ya, BEM. yang tentang bagaimana adaptif terkait permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal gitu ya, terlebih dari permasalahan bangsa dan negara saat ini. Indonesia Gelap. Apa sih arti dari hashtag Indonesia Gelap gitu? Menurut teman-teman ya sebagai anak-anak muda bangsa saat ini gitu, bagaimana juga di sini kita bisa menyuarakan rakyat. Kira-kira arti dari Indonesia Gelap ini seberapa urgentnya sih gitu permasalahannya gitu? Mungkin dari Kak Dayat dulu deh. Oh, ya. Jadi Indonesia Gelap yang saat ini ya, isu-isu yang beredar ini bukan lagi isu ini isu nasional misalnya ini kan. Ini Indonesia Gelap ini karena apa ya? Efisiensi anggaran itu yang menjadi kontroversial yang ada di kalangan mahasiswa saat ini, karena analisa mahasiswa saat ini efisiensi anggaran ini berdampak juga pada pendidikan masalahnya. Ini juga kita juga berhadapan dengan pendidikan, kita tidak mampu lagi kalau ada efisiensi anggaran tersebut, ya bagaimana lagi kita mau melanjutkan akademik tersebut kan itu juga bertolak belakang sama mahasiswa. Maka dari itu orang yang turun ke jalan saat ini itu analisanya sekarang ini Indonesia Gelap ini karena peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu agak kontroversial sama analisa dari mahasiswa, karena apa ya, menjadi seorang mahasiswa itu bukan hanya melakukan kuliah atau dan lain sebagainya, tetapi juga kita melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah itu apakah ada yang kontroversial atau bagaimana gitu. Nah kalau dari Kak Supriyadin, Kalau saya ya memandang bahwa kenapa ada tagline besarnya Indonesia Gelap. Di situ ada rasa kecemasan, ada rasa bagaimana sih kita melihat dan meneropong negara ke depan. Rasa kecemasan dari mahasiswa melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto hari ini dengan Impres nomor 1 tahun 2025 masalah efisiensi anggaran. Kita mengkhawatirkan bahwa ketika dilakukan pemotongan anggaran di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan, mau jadi apa negara hari ini, dan itu pertanyaan. Dan satu sisi bahwa dengan cita-cita besar Indonesia ini kan Indonesia Emas di tahun 2045. Karena untuk menunjang Indonesia Emas di tahun 2045 itu kan tentu lewat pendidikan. Tentu harus dibaca dan dianalisa baik-baik persoalan. Apalagi ada program unggulan Bapak Presiden ini kan makan bergizi gratis. MBG, makan bergizi gratis dengan nominal angka yang cukup fantastis. Adanya pemotongan anggaran hari ini kan untuk menunjang daripada program unggulan itu. Nah, sedangkan di berbagai sektor, misalnya kesehatan, itu kan sangat membutuhkan hari ini. Nah, sehingga kenapa tagline besar mahasiswa hari ini menganalisa bahwa Indonesia Gelap ke depannya itu ada rasa kekhawatiran, semisal dunia pekerjaan untuk kita, semisal keberlanjutan generasi-generasi anak adik kita. Nah, itu adalah salah satu kekhawatiran secara seksama. Sehingga hari ini kenapa mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi? Karena ada pro kontra. Kebijakan ini seolah-olah tidak lagi berada pada posisi rakyat. Seolah-olah kebijakan ini menjerumuskan rakyat kepada posisi yang terpojok dan tidak baik-baik saja. Nah, sehingga analisa mahasiswa bahwa ke depannya kita akan terus seperti ini, sehingga mahasiswa turun ke jalan menyampaikan beberapa perihal, beberapa tuntutan. Nah, itu adalah hasil daripada bacaan dan analisa mahasiswa. Oke, ngomongin soal program unggulan dari pemerintah saat ini, salah satunya MBG. Makan bergizi gratis, yang katanya gratis, misalkan seumpama. Tapi kalau misalkan kita melihat efisiensi yang terjadi gitu, salah satunya sektor pendidikan,
kesehatan, kemudian banyak tenaga kerja yang di PHK Yang di gitu. PHK. Sebenarnya nggak gratis juga ya, Iya, nggak ada gratis. hal lain yang dibayar gitu dengan hal Iya. lain gitu. Tapi menurut teman-teman melihat hal ini, kemudian kira-kira apa sih isi tuntutan dari aksi demonstrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa kemarin tepat di 17 Februari terkait hashtag Indonesia Gelap? Jadi sebenarnya ada 13 tuntutan kemarin. Tapi yang mencuat di muka publik itu yang disorot oleh mahasiswa, pertama masalah pendidikan. Karena ketakutan mahasiswa ini kan kalau dipotong anggaran pendidikan ini kan UKT akan naik. Nah, penerima KIP kuliah akan berkurang. Iya. Kasihan juga teman-teman yang menerima KIP kuliah ini kan orang-orang yang kekurangan, sehingga di sektor pendidikan ini sangat disorot. Kedua, bagaimana revolusi Polri, kinerja Polri, karena minimnya kepercayaan masyarakat rakyat terhadap kinerja Polri sehingga harus ada reformasi Polri. Nah, ketiga, bicara masalah persoalan tunjangan dosen. Iya. Nah, akan ada dibicarakan hal demikian. Sehingga kalau diefisiensikan banyak yang kemudian menjadi problematik tersendiri, sehingga mahasiswa melakukan aksi hal demikian dengan 13 tuntutan. Dan tapi yang disorot betul itu bagaimana bicara pendidikan, terutama satu kemarin itu kan bicara masalah pendidikan gratis juga. Pendidikan gratis dan demokrasi, tetap menjaga rawat demokrasi, itu adalah hal-hal yang kemudian disorot oleh mahasiswa hari ini. Nah, kalau dari 13 tuntutan itu ada salah satu tuntutan mengenai merubah kabinet Merah Putih Iya. Prabowo Subianto ya, karena terjadi pemborosan lah istilahnya. Pemborosan. Di balik dari efisiensi, mending kabinetnya yang dirubah gitu. Iya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah hal itu memang demikian terjadi atau memang ya udah gitu? Seperti apa? Menurut Kak Dayat gimana? Ya kalau menurut saya itu dari apa yang disampaikan oleh kakak barusan itu, ini kan udah juga dipotong juga uang dinasnya ini, uang jalan ini kan kebanyakan juga menteri-menterinya itu pergi keluar daerah kan jalan-jalan dan lain sebagainya, maka dari itu presiden juga ini memotong anggaran tersebut sehingga perjalanan dinasnya itu bisa diatur yang itu. Mungkin pembubaran atau segala macam itu atau dibiarin itu kalau menurut saya itu nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa karena sudah melekat masalahnya, tapi nggak tahu juga kita ke depannya kayak gimana juga, soalnya presiden kita juga ini kayak juga orangnya saat ini. Nah, menurut teman-teman dari apa yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya di tanah air kita begitu, apakah kemungkinan dari apa yang terjadi saat ini atas peraturan yang telah disetujui oleh presiden kita begitu, apakah kedepannya mungkin akan ada harapan atau mungkin ada hal tersembunyi yang istilahnya itu baik bagi bangsa tapi kita belum tahu, Iya. atau sebaliknya begitu? Mungkin menurut teman-teman seperti apa? Ya, kalau saya melihat ke depannya itu agak rasa kecemasan tadi. Kalau bicara masalah efisiensi anggaran ini kan dengan program unggulan itu harus ada yang namanya evaluasi makan bergizi gratis itu dengan nilai yang fantastis, dengan nilai yang angka yang cukup fantastis, diprogramkan 1 tahun makan gizi gratis itu, sedangkan rakyat hari ini banyak yang di PHK tadi. Bicara masalah di sektor kesehatan hari ini kan bukan lagi menjadi program unggulan, tapi program prioritas. Sehingga saya menilai hal demikian itu, satu sisi kita tidak bisa mempercayai dan memberikan harapan besar bahwa negara ke depan ini akan berjalan akan berjalan dengan baik-baik saja dengan kondisi baru 100 hari berjalan 100 hari kabinet Merah Putih ini banyak kontroversi yang terjadi. Dan saya secara personal tidak bisa memberikan harapan bagaimana kerja-kerja ke depan itu bisa menguntungkan rakyat. Sedangkan hari ini, toh lihat saja contohnya hari ini, toh banyak yang hari ini rakyat merasa keberatan, bukan saja mahasiswa, pemuda pada umumnya
pekerja buruh, buruh itu masih keberatan dengan hal demikian. Ya. Karena di satu sisi di beberapa sektor ini nggak pernah disorot, hanya disorot bagaimana makan gaji gratis ini tetap dilakukan dan tetap berjalan di setiap tahun. Tapi sektor lain tidak dilihat. Iya, ya? sektor lain. Nah, kemudian dari hashtag Indonesia Gelap dengan apa yang terjadi dengan kebijakan pemerintah saat ini begitu. Sama halnya dengan hashtag kabur aja dulu. Banyak teman-teman dari anak-anak muda saat ini yang awalnya 2045 gitu ya, akan ada generasi emas, tapi generasi emasnya pada kabur ke luar negeri gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri melihat hal ini apakah terkait kebijakan yang terjadi saat ini juga mengurangi lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda atau gimana sih permasalahannya gitu? Ya bisa jadi mengurangi lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Karena satu sisi kan ketika terjadinya efisiensi anggaran ini kan otomatis lowongan pekerjaan akan dikurangi. Dengan sedangkan yang orang yang bekerja sekalipun kan sudah banyak yang ada yang di PHK, bahkan yang bekerja sehari ini kan belum ada yang keluar gajinya. Nah, bagaimana lowongan pekerjaan untuk tahun berikutnya itu besar lowongan pekerjaan sedangkan efisiensi anggaran sudah dilakukan. Ya. Di mana untuk gaji orang-orang yang bekerja ini? Dan itu karena akan semakin sempit jikalau kita melihat peluang-peluang bagi generasi muda, generasi seperti kita untuk kedepannya bagaimana untuk bekerja dan tetap berada di negara kita. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman salah satunya Kak Supriyadin sendiri melihat di lapangan yang terjadi ketika kita mendapatkan atau mencari kerja, kita sebagai istilahnya orang yang mencari lapangan pekerjaan gitu, hal yang terjadi ketika menjadi persyaratan-persyaratan yang istilahnya tidak terlalu penting tapi itu dipersyaratkan juga oleh beberapa instansi atau beberapa apa ya istilahnya perusahaan terkait. Salah satunya kayak pengalaman kerja, padahal yang melamar juga belum ada pengalaman sama sekali, misalkan ada tinggi badan atau hal yang lainnya gitu, padahal itu tidak terlalu menunjang untuk instansi gitu. Nah, kiranya melihat hal ini persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh instansi atau beberapa perusahaan itu seperti apa menurut Supriyadin? Ya, menurut saya kalau melihat ketika ada persyaratan yang kemudian memang hanya sebatas dimasukkan dan lalu membuat pelamar ini merasa bahwa ini saya tidak ada persyaratan hal demikian. Mau ditanya pengalaman kerja sedangkan dia baru saja melamar pertama. Kedua, bicara masalah tinggi badan, ukuran tugas segala macam. Yang dibicarakan yang terlebih dahulu sebenarnya soft skillnya, kemampuannya, dia punya skill apa. Nah, itu yang perlu diprioritaskan dalam proses administrasi melamar kerja baik di perusahaan dan instansi kepemerintahan. Hal-hal yang memang tidak terlalu menonjol pada saat posisi dia kerja itu tidak perlu bagi saya. Yang perlu itu bagaimana kita menilai bahwa pelamar ini memiliki soft skill dan kemampuan secara intelektual, secara kemampuan public speaking, secara bagaimana kita bisa melihat bahwa kerjanya ini dia diposisikan mampu bertanggung jawab atau tidak, itu kita tracking daripada uji kemampuannya dengan cara memberikan soal mungkin dengan cara apa mungkin. Yang terpenting jangan meribetkan sesuatu hal yang kemudian tidak perlu. Itu sebenarnya kalau bagi saya. Ya. Oke, ini juga sama halnya dengan berkesinambungan juga dengan dari program-program yang dicanangkan oleh teman-teman dari BEM. Salah satunya mewadahi teman-teman mahasiswa ini ya untuk melatih bagaimana soft skill mereka sebelum mereka terjun ke lapangan gitu atau dunia kerja gitu. Nah, kira-kira untuk harapan kiranya dari Kak Dayat dulu deh, harapan untuk salah satunya untuk BEM sendiri untuk kedepannya akan bagaimana, kemudian untuk teman-teman mahasiswa juga sadar gitu ternyata penting juga ya organisasi gitu, penting juga kita ikut dalam lembaga-lembaga sebagai wadah untuk melatih bagaimana soft skill kita sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan gitu. Kiranya seperti apa Kak Dayat? Jadi harapan saya itu BEM dan TPM saat ini mampu merangkul sebagian juga apa yang sudah dicanangkan visi misi besarnya dari
dari presiden mahasiswa juga, kita juga sebagai kepengurusan juga mampu bergerak sama kan untuk mewujudkan visi misi yang sudah diterapkan oleh presiden mahasiswa kita. Jadi harapan saya itu mahasiswa saat ini kalau kita melihat itu sangat minim sekali untuk ketertarikannya mereka itu masuk ke berkelembagaan, apalagi dalam organisasi kan. Kan kita juga melihat di umat juga ini kan berkurang juga itu SDM-nya banyak, tapi ketertarikannya mereka untuk berlembaga itu tidak ada masalahnya. Apatis begitu. Ya, apatis. Maka dari itu harapan saya di BEM saat ini itu mampu merubah, mampu mewujudkan apa yang sudah divisi misikan dari BEM tersebut. Kita mampu membawa BEM untuk kedepannya itu mampu bersaing di kancah regional maupun di kancah nasional, sehingga eksistensi dari BEM Universitas Muhammadiyah Mataram saat ini mampu menumbuhkan berbagai eksistensi yang luar biasa, karena kita juga melihat skala besarnya di umat ini juga besar. Kita melihat SDM-nya banyak, tetapi ketertarikannya mereka dalam ikut berkelembagaan atau berorganisasi itu sangat minim sekali, ya masih kurang. Ya itu harapan saya, semoga kedepannya mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram ini mampu untuk keluar dari zona nyamannya itu kan, sehingga mampu untuk mengikuti lembaga-lembaga yang sudah ada dan mampu untuk bergabung di kelembagaan, sehingga apa yang sudah disampaikan seperti yang disampaikan kakak tadi, mampu merevolusi diri lah, istilahnya. Bisa juga. Dan itu juga menjadi salah satu tugas dari BEM dan DPM sendiri bagaimana merubah mindset dari teman-teman mahasiswa bahwa apa sih organisasi, apa sih BEM DPM gitu ya, nggak kelihatan kok beberapa tahun terakhir gitu. Jadi itu juga tugas dari teman-teman BEM dan DPM yang kepengurusan tahun ini ya, bagaimana merubah mindset dari teman-teman mahasiswa bahwa oh ternyata penting juga ya gitu. Mengikuti suatu lembaga dari kemahasiswaan ternyata juga bisa merubah bagaimana kita kedepannya di dunia kerja. Nah kalau dari Kak siapa tadi? Supriyadi, Ketua BEM. Kak Supriyadi, Presma Universitas Muhammadiyah Mataram begitu ya. Kira-kira melihat hal ini harapannya seperti apa? Kalau dari saya, harapan untuk BEM dulu ya. Harapan untuk BEM ini tentu BEM harus tetap hidup ya, di tengah-tengah dinamika mahasiswa, di tengah-tengah dinamika bangsa dan negara tadi. BEM harus tetap hidup dan memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa dengan kerja-kerja yang maksimal, dengan amanat mahasiswa yang sudah diberikan kepada setiap kepengurusan BEM. Karena bagi saya yang masuk dalam kabinet sinergi cipta, kalau kita kabinet sinergi cipta itu kan itu ada amanat mahasiswa yang diberikan. Nah istilahnya kita harus memberikan ruang nyaman bagi mahasiswa, ruang aman untuk mahasiswa. Istilahnya kita harus membangun kegiatan yang supaya mahasiswa ini ikut terlibat, sehingga mahasiswa ini mereka beranggapan bahwa BEM hari ini selalu ada buat kita. Itu masuk dalam ruang keamanan dan ruang kenyamanan bagi mahasiswa. Itu harapan terbesar saya, bagaimana BEM selalu hidup, selalu aktif dan memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa. Dan selanjutnya bicara organisasi dan lembaga kemahasiswaan ini kan tidak akan pernah selesai. Nah, di tengah-tengah kita yang ada di perguruan tinggi ini kan organisasi kemahasiswaan sangatlah penting. Baik peningkatan soft skill mahasiswa, kemampuan adaptasi mahasiswa, kemampuan bersosial mahasiswa. Karena tugasnya mahasiswa itu kalau kita tafsirkan, kalau saya itu belum selesai, kalau saya tidak masuk organisasi, tidak turun demo, tidak aktif di organisasi, itu belum selesai tugas mahasiswa itu. Karena orang pada umumnya mengetahui bahwa mereka tidak akan tahu kita ini jurusan apa kalau sudah balik kampung, kalau sudah ada di tatanan sosial. Mereka tidak akan tahu kita skillnya di mana. Akan tetapi mereka tahu bahwa mahasiswa ini serba bisa, serba bisa, memiliki skill dan kemampuan untuk menunjang hal demikian. Kalau tidak berorganisasi ya selesai juga kita. Nah sangatlah penting organisasi ini, sehingga kita diperlukan menjadi apapun di tatanan sosial kita sudah bisa. Kita sudah bisa dengan kemampuan dan persiapan kita dibenturkan di dunia organisasi, kita dibenturkan dengan masalah apapun, kita sudah tidak takut. Karena masalah dan polemik di organisasi itu kita bisa pelajari.
untuk membentuk karakter pribadi, untuk membentuk kemampuan keberanian kita mencari solusi dengan setiap persoalan yang ada. Oke, itu tadi ya, bagaimana pentingnya begitu ya. Bagaimana teman-teman mahasiswa juga jangan terlalu apatis lah gitu. Terkait apa yang menjadi apa yang bisa mendominasi kita ketika kita menjadi mahasiswa gitu. Betul. Dan itu sangat penting juga ketika kita sudah lepas dengan dunia pelajar, dunia akademik, dunia mahasiswa gitu ya, kita akan tahu oh ternyata penting sekali gitu. Oh terkait bagaimana tadi kita juga bahas bagaimana apa sih yang terjadi polemik isu nasional saat ini ya, salah satunya Indonesia Gelap, hashtag kabur aja dulu gitu, kemudian demonstrasi kemarin gitu ya. Nah harapan dari teman-teman terkait bagaimana kebijakan pemerintah saat ini semoga kedepannya akan terus berjalan baik gitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat. Kira-kira harapan dari teman-teman ini seperti apa, dari Kak Supriyadin dulu ya? Harapan saya untuk negara kedepannya dengan setiap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan, yang diputuskan, semoga kebijakannya tetap merujuk kepada kepentingan rakyat, tetap merujuk pada kepentingan kesejahteraan rakyat dan tidak memojokkan rakyat, sehingga keberlangsungan negara, apalagi kita negara yang demokrasi, negara yang kemudian masih mengupayakan perbaikan dan pembenahan, sehingga pemerintah kedepannya mampu melihat kepentingan bersama, kepentingan rakyat tanpa berbicara kepentingan personal, kepentingan kelompok, sehingga keberlangsungan negara ke depan, pembangunan di setiap daerah, keberlangsungan generasi mulai diupayakan mulai dari hari ini, karena bicara Indonesia Emas 2045 itu sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kondisi generasi hari ini. Ada ya? Jadi harapan saya untuk negara untuk kedepannya itu mampu, apalagi saat ini kan seperti yang dikatakan kakak tadi, Indonesia Gelap atau hashtag kabur dulu ya, kabur aja dulu. Nah itu harapan saya mampulah itu mengevaluasi kembali peraturan yang sudah dikeluarkan, itu berkaitan juga dengan keberlangsungan hidup untuk negara juga, untuk generasi apalagi kita itu akan terbentuk juga, akan dihadapkan dengan Indonesia Emas. Jangan sampai generasi ini Indonesia Emas terus generasinya kabur. Jangan sampai seperti itu. Saya harap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kedepannya itu mampu melihat dulu, mampu membaca dulu untuk bagaimana keberlangsungan untuk negara ini mampu diwujudkan untuk harapan besarnya masyarakat Indonesia pada saat ini yang mampu melihat kebijakan-kebijakan pemerintah itu supaya apa ya? Supaya pemerintah saat ini tidak berkesinambungan lah seadanya, begitulah seadanya. Mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan ya kayak. Oke. Seru ya. Seru juga ini kan. Next time kita bakal lebih banyak ngobrol, sharing juga dengan teman-teman BEM. Kira-kira apa sih programnya ke depan, kemudian kira-kira bentar lagi kan penerimaan mahasiswa baru nih gitu. Jadi mungkin kita akan kolaborasi juga dengan teman-teman dari BEM dan DPM ya untuk pengurus tahun ini, bagaimana menarik minat mahasiswa baru di tahun ini. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah menyanggupi atau hadir di sini dengan kita bincang-bincang dan teman-teman lainnya di rumah. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata baik secara disengaja maupun tidak disengaja, mohon sekiranya dimaafkan. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.